Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi di channel kita, Jurnal Tradingku. Pada video kali ini saya akan membawa materi tentang apa itu risk dan reward dan apa itu win rate. Yang pertama, apa itu win rate? Win rate adalah rasio perbandingan antara loss dan profit. Loss dan win, win dan loss dalam suatu waktu tertentu, tapi secara konsisten ya. Contoh, kalian dalam 100 kali transaksi, 60 kali win, 40 kali loss, berarti win rate kalian 60%. 60. Win rate kalian 60%. Apakah 60% ini making money? Jawabannya belum tentu. Karena kalian butuh yang namanya risk dan reward. Oh, ini salah ya. Sorry. Saya ralat. Tunggu sebentar. Win rate adalah rasio perbandingan antara menang dan kalah. Jadi kembali ke yang tadi. Apakah dalam 100 kali transaksi, 60 kali win, 40 kali loss, apakah bagus? Secara logika, secara teori tentu bagus. 60 kali win dan 40 kali loss. Tapi apakah bisa making money? Belum tentu. Karena kalian harus tahu yang namanya RR, risk dan reward. RR nih apa ya, kayak ukuran. Contoh, kalau misalnya kalian entry di Euro USD dengan area tertentu, dengan resiko 1%, rate-nya itu reward-nya berapa gitu. 1:1 kah, atau 1:2, atau 1:3 gitu. Itulah yang dinamakan dengan RR, risk dan reward. Antara resiko teman-teman yang resikokan dengan reward yang pengen kalian dapatkan gitu. Kalau misalnya 1:2, berarti resiko kalian 1 untuk mendapatkan 2. Kalau misalnya setiap entry 1%, berarti dapatnya 2% gitu. Jadi itulah RR, risk dan reward gitu. Contoh, kita masuk ke chart. Ini ada setup yang bagus menurut saya di OCHF. Nanti saya share. Saya ada beberapa setup di beberapa pair. Banyak pair sebenarnya, cuman 3 pair, cuman dibagi menjadi beberapa setup karena korelasi ya. Contoh, di OCHF saya ada setup di sini. Kenapa saya ngambil setup di sini? Nanti saya kasih tahu. Untuk sementara kita beri contoh win rate, untuk beri contoh RR aja, risk dan reward. Jadi kalian punya area sell di sini sebesar ini. Berapa pip ini? Sebesar sekitar 40-an pip. Tapi saya nggak patokan sama pip ya, saya patokan sama R ya. Soalnya kalau patokan sama pip, nanti tiap pair pipnya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya setiap entry kalian 0,01, berarti nanti resultnya, hasilnya nanti bakalan lain gitu.
Nah, jadi saya pakai R, saya pakai RR. Nah, nanti bisa dihitung di kalkulator. Nanti lain video biar saya kasih tahu gimana cara ngitungnya. Untuk sementara kita membahas masalah ini dulu. Kalau misalnya teman-teman punya setup yang segini sekitar berapa puluh pip nih, 40-an pip ya, berarti rewardnya harusnya paling ideal, paling minimal idealnya ya 40 pip, sama dengan resikonya gitu. Jadi untuk saat ini saya pakai R aja, nggak pakai lot. Jadi di area segini, jadi untuk rewardnya pun harusnya segini juga gitu. Nah, berarti kalau misalnya kalian entry 1%, 1% untuk 40-an pip di sini, harusnya TP-nya kalian pun sekitar dapatnya nanti 1% juga gitu. Paham ya sampai di sini ya? Karena kalau misalnya kalian win rate-nya tinggi 60, sedangkan loss-nya 40, kalau kalian ngambil take profitnya cuman setengah R, setengah persen, setengah R, ini bahkan kedepannya kalian bakalan loss, karena 40 kali loss berarti kalau kita cari perbandingan 1% aja ya, kita ambil contoh 1% ya, berarti 40% kalian loss, sedangkan win kalian 60 kali win, tapi dikali cuman setengah gitu loh, berarti cuman 30 kalian win R-nya. 1% di 60% kali setengah dia, berarti cuma 30, sedangkan lossnya 40 kali 1, 40. Berarti kalian dalam 100 kali transaksi ini minus 10 R atau 10% gitu. Gitu. Lain ceritanya kalau kalian ngambil 1:1. Kalau 1:1, kalau sekalian meresikokan 1% sekali entry, berarti 60 kali 1, berarti 60. Begitu juga dengan lossnya 40 kali 1%, berarti 40. Kalian masih making money sekitar 20%. Sekalian 20 R maksud saya. Kalau 1% ya kalian dapat 20%. Kalau 2%, kalian bakalan dapat 2 kali lipatnya gitu. Jadi sampai sini paham lah ya. Begitu juga kalau 1:2. Kalau 1:2, kalau win rate kalian tinggi 60 gini, berarti 60 kali 2 berarti 120. 40-nya tetap 1 aja, karena 1 R, 1% resikonya gitu. Kalau pribadi saya biasanya masuk antara 1:2 atau 1:3. Kalau 1:1 ini nggak pernah ngambil, karena menurut histori transaksi jurnal saya, ini saya kebanyakan minus daripada profit. Jadi win rate saya termasuk rendah, karena area saya cuman kecil gitu. Jadi sekali entry dari jurnal saya, nanti kapan-kapan saya tunjukin jurnal saya, banyak merahnya daripada hijaunya. Tapi win rate saya rendah, tapi RR saya tinggi. Saya ngambil 1:2 dan 1:3. Jadi kalau misalnya saya ngambil 1:3, win rate saya cuma 30%, saya tetap making money gitu. Karena 30 dalam 100 kali transaksi, 30 kali win berarti 30 kali 3, 90. Sedangkan lossnya 70 R gitu. Kalau 1% berarti saya masih 90 dikurangin 70, masih 20. Saya masih making money 20% gitu.
dengan resiko 1%. Kalau 2% ya lipat gandaannya gitu. Sampai sampai sini paham kan? Saya harap teman-teman paham. Jadi itulah pentingnya RR. Jadi RR ini menurut saya sesuatu yang sangat-sangat sakral ya. Itu yang paling penting di trading tuh. RR-nya itu kalau bisa harus lebih tinggi daripada resikonya. Biar bisa mengcover kerugian kita. Jadi belum tentu win rate yang tinggi, bahkan win rate 90%, win rate 90%, kalau profit biru-biru dikit langsung di close. Untuk akun jangka panjang kayaknya itu agak susah gitu. Jadi intinya ya win rate tinggi. Kalau masalah win rate rendah boleh rendah, tapi RR-nya tinggi gitu. Karena sebenarnya goalnya trading ini apa sih? Goalnya ya kita making money gitu. Ya untuk apa kita profit tinggi-tinggi tapi nanti jangka panjang tetap loss juga kan? Hmm. Trading itu bisnis, jadi untuk jangka panjang. Saya yakin kalau misalnya win rate teman-teman tinggi, win rate teman-teman kalian biasa-biasa, win rate teman-teman biasa aja, RR-nya tinggi, saya yakin akun akun kalian bakalan tumbuh kok ke depannya. Jadi untuk sementara, untuk video kali ini mungkin materinya cuman segini aja, cuman win rate dan RR aja, kayaknya gampang dipahami lah ya. Tapi saya ada share beberapa setup. Setup ini nggak perlu temen ikutin, saya cuman men-share aja sistem apa yang selama ini saya pakai gitu ya. Jadi saya pun udah pasang semua setup ini. Yang pertama out CHF ini. Biar saya hapus dulu. Yang pertama out CHF. Saya ngambil sell di sini. Karena masih downtrend di sini. Cuman di sini ada support ya di sini ya. Support. Tapi masih oke kalau menurut saya. Trading tuh ya namanya trading, kadang loss, kadang untung. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak mana ini. Nanti saya buat video lagi untuk mereview setup saya kali ini. Tapi ini secara garis besar masih downtrend, soalnya ada ini dia ditembus di sini. Ini sudah ditembus dan di sini membentuk base, membentuk area unfill order atau supply ya. Atau banyak institusi menurut saya banyak melakukan sell di area sini. Inilah yang dinamakan dengan unfill order yang selama ini saya pakai, sistem yang saya pakai, dan hasilnya ya powerful gitu menurut saya gitu. Jadi kenapa saya nge-sell di sini? Karena alasan saya ini masih keadaan downtrend. Saya nggak ada pakai indikator apa-apa ya. Soalnya selama ini saya trading nggak pakai indikator. Kalau teman-teman punya indikator yang menurut teman-teman pas, ya silakan saja. Yang penting konsisten. Intinya trading tuh harus konsisten. Actionnya pun konsisten, biar hasilnya pun konsisten. Kalau sekali entry 1%, ya udah 1% aja. Begitupun juga TP-nya. Bisa juga memakai TP kalau misalnya di sini membentuk base baru. Misalnya di sini ada base baru dan ke sini kemungkinan pasti turun nih, kemungkinan kalau ini nggak dijebol sampai ke atas ya. Mana sini dan di sini biasanya membentuk di sini nih, membentuk area demand baru. Nanti saya akan buat video apa ya,
konsep dasar supply demand lah. Jadi sinilah kira-kira. Kalau misalnya di sini membentuk base, tapi kayaknya nggak terbentuk soalnya di sini nggak ada base juga gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya dia turun kemungkinan target saya ke TP1 nih tercapai gitu. Tapi lihat saja nanti. Nanti saya akan share lagi. Jadi inilah untuk setup saya. Alasan saya kenapa saya ngesel di sini. Pertama saya punya masih downtrend dan di sini sudah dijebol demand di sini, supply di sini, support di sini dijebol dan di sini membentuk area unfill order. Yang kedua CAD CAF sama, soalnya ini perkorelasi ya CAD CAF sama CAD CAF, CHF sama CAD CHF. Ini korelasi ya. Alasannya sama, kenapa saya ngesel di sini? Karena di sini dia nggak bisa nembus ke sini, nggak bisa nembus ke sini, dan dia turun dan membentuk base baru di sini di break. Nah, harapan saya adalah dia koreksi ke atas dan harga lanjut ke bawah. Begitu juga dengan Euro CHF, hampir-hampir mirip. Saya ada berapa 9 setup ya. Sebenarnya ini 3 jadi saya bagi 9. Soalnya korelasi. Dan yang keempat di CADJPY. Saya ngesel juga. Karena di sini dia nggak bisa nembus ini. Nggak bisa nembus ini. Nggak bisa nembus supply di sini, turun 2 kali dan dia turun dan ini di break. Dia ada unfill order di sini terbreak dan dia membentuk demand baru di sini. Ini supply baru. Ini punya saya belum kena ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngikut pagi jam 5 bisa langsung setup kayak gini. Tapi sekali lagi ini saya bukan saya bukan apa ya? Bukan yang perlu diikutin jadi nggak perlu. Ini cuman sekedar apa yang saya setupkan aja gitu. Jadi inilah setup saya gitu yang selalu saya pakai, yang selalu sistem yang saya pakai gitu. Dan selanjutnya AUJB ya. Sama juga. Saya punya area sell di sini. Sama juga dengan USD JPY, saya punya area sell di sini. Sebenarnya ini baru-baru mulai ya kayak kalau USD JPY ini ya. Dia baru mulai ngebreak, baru mulai downtrend karena di sini area sini sudah terbreak dan di sini membentuk area base baru. Harapan saya dia ke sini sampai ke sini minimal. Soalnya disinilah support dailynya. Masih agak jauh memang. Harapan langsung turun ke sini, langsung ke sini dan langsung turun. Bisa juga nanti kena stop loss atau tertahan di sini. Kita lihat saja nanti. Next Euro CAD. Saya ada nge-buy di sini. Saya ada pasang buy limit. Karena harga ini di break. Unfill order di sini nih, yang di sini di break di sini dan di sini membentuk base baru. Rally base rally. Sedangkan dia nggak bisa menembus ini. Jadi secara logika bayar di sini nih kuat nih. Bayar di sini kuat sampai dia menjebol di sini.
Jadi harusnya secara logika ini nih sudah nggak ada seller lagi dan terbentuk buyer baru di sini. Saya mengambil TP 1:2 dan 1:3 selalu ya, saya nggak pernah ngambil 1:1. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin plan ini, kalau nggak tahan kalian bisa take profit di 1:1 di sini. Kayaknya sih gampang kalau 1:1. Kemungkinan kalau misalnya dia rally panjang, kemungkinan masih di sini tertahan di sini. Karena sini masih downtrend, sini. Nah, sini dan sini membentuk area baru dan ini baru mulai ke atas, kayaknya kemungkinan dia bakalan ke sini. Tapi ini baru analisa. Baru analisa, belum tentu benar. Win rate saya pun nggak terlalu bagus ya, tapi saya ngambil RR yang lumayan gitu, kadang 1:2, 1:3. Dalam 1% itu saya pecah jadi 2 gitu. Saya 0,5% ke 1:2, 0,5% lagi ke 1:3. Oke, next euro out sama, soalnya euro ya, jadi saya sekali lagi saya tekankan ini korelasi semua, berapa pair ini. Ini saya ngambil buy di sini karena di sini sudah terbreak dan di sini membentuk base baru. Sama euro juga NZD juga. Di sini sudah terbreak dan di sini membentuk base baru. Jadi saya membagi jadi 3. Saya membagi jadi 3. AUCHF sampai Euro CHF, CAD JPY, USD JP, Euro CAD, Euro NZD. Jadi saya bagi menjadi 3. AUCHF, CAD CHF, Euro CHF jadi 1 dan seterusnya ini. Jadi sebenarnya ini cuma 3 setup. Tapi saya pecah-pecah menjadi 9 setup gitu. Sekali lagi ini korelasi ya. Nah, ini harus saya kasih garis bawah ya. Kalau misalnya kemungkinan kalau misalnya TP semua dan sebaliknya kalau misalnya loss, kemungkinan besar loss semua. Jadi pribadi saya ngambil ini 1%, saya pecah menjadi 3. Jadi kemungkinan kira-kira 1 pair ini 1/3 lah. Pokoknya 1% ini saya bagi 3. Jadi sekitar 1/3 lah. Ini juga dan ini juga. Kalau misalnya teman-teman mau ngikut, saya saranin dibagi-bagi. Ya, karena ini trading gitu. Ini bukan judi. Ini trading, kadang kita loss, kadang kita rugi. Intinya harus konsisten. Goalsnya kita making money dari market gitu. Untuk apa? Nanti 1 hari, 2 hari profit ratusan persen, ribuan persen. Ujung-ujungnya sebulan 2 bulan MC gitu kan. Mending sedikit-sedikit, satu entry, sekali entry 1% atau 0,5%. Nah, dengan metode yang sama, resiko yang sama, RR yang lebih banyak gitu. Saya yakin kalau misalnya teman-teman pakai RR yang worth it gitu, akun kalian akan selamat, akan tumbuh jangka panjang. Dan saya yakin kalau teman-teman semua di luar sana, kalau ada satu sistem trading gitu, kalian nggak harus mengikuti sistem trading saya karena tiap orang, tiap trader punya sistem trading masing-masing gitu. Saya cuma men-share inilah trading saya, resiko saya, RR saya. Gitu. Kalau teman-teman punya trading sendiri, trading plan sendiri, sistem trading sendiri, silakan mau metode apa gitu, breakout trading atau chart pattern atau
support resisten atau unfill order atau yang lain lah. Kalau kalian punya sistem trading, saya cuman berpesan satu aja, konsisten itu aja dengan sistem trading kalian gitu. Dengan konsisten dengan sistem trading kalian, konsisten dengan resiko kalian, konsisten dengan RR kalian. Nah, kalau kalian hari ini pakai sistem trading ini, besok ketemu YouTuber lain pakai sistem trading dia, besok ketemu mentor lain pakai sistem lain lagi gitu. Itu bakalan lama, bakalan susah karena apa? Karena menerapkan satu sistem trading itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Kemungkinan dalam mungkin dalam 100 kali transaksi itu belum tentu kelihatan hasilnya gitu. Kalau kalian punya sistem trading tertentu, cobalah dalam 500 atau 1000 kali transaksi, kemungkinan akan terlihat hasilnya. Dalam beratusan kali transaksi itu win rate-nya berapa, resikonya berapa, loss-nya berapa, profit-nya berapa, nanti akan timbul kekonsistenan gitu. Kekonsistenan hasilnya ini profit atau loss gitu. Jadi dalam ratusan transaksi itu nanti kelihatan. Kalau misalnya sistem trading kalian terbukti menghasilkan, dengan catatan RR-nya harus sesuai ya, paling minimal 1:1 lah. Karena 1:1 ini agak gampang didapatkan ya. Tapi itu ada resikonya juga. Kita harus punya win rate yang tinggi di atas 50% baru bisa making money. Kalau misalnya teman-teman punya sistem trading yang sudah teruji gitu di ratusan transaksi gitu, dan hasilnya profitable gitu, itu udah nggak usah pakai sistem trading lain gitu. Mau YouTuber ini pakai sistem itu, mau mentor ini pakai sistem ini, kalian nggak akan terpengaruh. Terus keadaan market tuh maunya kayak mana, lagi bergejolak kayak mana, sistem trading kalian pasti bekerja. Kalau memang di hasilnya beberapa ratus transaksi itu hasilnya loss, berarti sistem trading kalian yang salah gitu. Berarti perlu dievaluasi. Tapi dengan catatan harus konsisten ya. Risikonya pun harus konsisten, psikologinya pun harus konsisten. Nggak boleh udah di set up betul-betul menurut trading plan kalian, habis itu ada candle yang nggak sesuai gitu, kalian close gitu. Pokoknya intinya harus konsisten. Itulah pesan saya. Kalau misalnya kalian punya trading sistem sendiri, go ahead. Jadi ya udah jalanin aja dulu dengan periode berapa kali transaksi gitu. Kalian nggak perlu ngikutin trading sistem saya ya. Karena saya men-share ya, inilah yang saya lakukan selama saya trading. Oke, kalau kalian punya saran, silakan komen di bawah. Tolong dibantu dengan men-share kalau misalnya bermanfaat. Nanti saya akan kedepannya saya akan buat lebih sering ke analisa saya seperti ini ya. Karena saya dari awal saya pengen YouTube saya buat analisa saya gitu. Saya pengen buat gitu, saya pengen share gitu. Kalau dasar-dasar forex atau apa gitu nanti titipan aja untuk sebentar gitu aja. Pokoknya saya sering menganalisa setup kayak gini gitu.
Dan nanti kita review ya ini berapa setup ini. Saya akan buat video review gimana hasilnya ini nanti. Hasilnya kena stop loss kah atau kena profit kah atau kena cancel gitu, nanti saya akan buat lagi dan saya nanti buat jurnal ya. Buat jurnal. Oke, untuk sementara itu saja dulu saya rasa. Dan semoga bermanfaat. Nah, sekali lagi mohon dukungan teman-teman untuk mensubscribe biar kita bisa belajar sama-sama di sini. Kalau misalnya kalian punya saran atau kritik silakan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di review kita nanti. Saya rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.